Selamat siang semuanya. Selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya Ranisa Fitra. Dan saya Naomi Tobing. Hari ini tuh kita akan bahas apa sih, Ran? Kita akan ngebahas sebenarnya relate sih dari volume 1, 2, 3. Yang keempat ini kita akan ngebahas gimana caranya meningkatkan penjualan tapi dengan cara pengelolaan barang secara efektif. Langsung kita panggil kali ya. Iya, boleh. Ada Mas Andre dari co-founder dan Chief Commercial Officer dari Fresh Factory. Halo, Mas Andre. Andre. Silakan Gimana duduk. kabarnya? Baik. Ya, anggap kantor sendiri, Mas. Oke, sebelumnya teman-teman perkenalkan, saya Andre, co-founder dan juga CFO dari Fresh Factory. Tema hari ini soal apa tadi, Bu Rani? Jadi kita akan meningkatkan penjualan melalui pengelolaan barang yang secara efektif. Nah, kita udah datengin nih expertnya nih Expertnya ya. Sampai ke co-foundernya langsung kita datengin. Nah, kita langsung aja nih ngobrol soal seberapa Yes. efektifnya warehouseman untuk meningkatkan penjualan. Jadi sebenarnya gini sih Mas Andre, mungkin Yes. belum banyak kali ya yang tahu tentang warehousing tuh apa, tujuannya apa sih. Kayaknya gue bisa handle barang gue sendiri deh gitu. Kayaknya Betul. gue nggak perlu deh pakai warehousing. Jadi mungkin lebih detailnya boleh kali ya di-share sebenarnya tujuan warehousing tuh apa sih? Oke, sebenarnya kan tujuan dari warehousing itu sendiri untuk mendistribusikan barang dari seller tersebut lebih dekat ke customer-nya. Cuman mungkin memang yang paling signifikan berasa apalagi untuk penjualan yaitu untuk barang-barang F&B. Kenapa barang-barang F&B itu sangat pengaruh terhadap distribution? Karena adanya kualitas produk dan juga adanya hambatan dalam jarak tempuh barang tersebut. Tercover ya mereka punya market. Di Jakarta gimana caranya saya memenuhi Pesanan di Kalimantan. pesanan di luar kota, bahkan di luar pulau gitu. Padahal ketika mereka doing marketing di sosial media kan mereka nggak bilang saya cuma doing marketing di Jakarta, Iya. gitu kan? Karena bisa jadi orang di Kalimantan, orang di Bandung, bahkan yang cuma beda provinsi ngelihat juga tuh dan pengen nyobain. Nah, kita bilangnya itu adalah hanging fruit. Kenapa customer-nya udah ada, seller ini nggak bisa gampang? Oke. Setelah kita research, ternyata masalahnya adalah tadi di last mile, di pengiriman. Balik ke pro and kontranya ya, karena sebenarnya ya kalau kita nggak mampu untuk mengelola barang sendiri ya pasti ada resikonya, dimana itu bakal mempengaruhi kualitas toko kita sendiri, reviewnya. Karena ketika review jelek pasti customer lihat dong, kayaknya gue beli di toko lain aja deh gitu. Iya. Tapi apakah yang belum segitu tetap boleh menggunakan kalau dia merasa mampu membayar gitu misalnya, atau mampu secara financial toko ya gitu, Iya. dia mampu. Kalau kita sebenarnya nggak mungkin ya kita nolak tenan ya. Tapi kenyataannya adalah biasanya kita kasih advice bahwa bapak ibu tokonya ini sebenarnya belum saatnya menggunakan jasa warehouse gitu. Karena kita juga bukannya hanya quote unquote money oriented untuk kita dapetin revenue buat Fresh Factory. Betul. Karena nanti kalau kita masuk ke dalam skema pricingnya Fresh Factory, kita itu adalah bisa dibilang quote unquote revenue share. Ketika barangnya terjual, baru kita akan ngecas. Jadi kan kita juga harus membantu ya para tenan-tenan kita untuk melakukan penjualan gitu. Ngomong-ngomong masalah penjualan nih Mas, ya Ya. pasti dari company Fresh Factory sendiri menginginkan ada peningkatan penjualan kan dari teman-teman yang bergabung bisa di warehousing. Nah itu kira-kira percentage kenaikan teman-teman yang biasanya join itu berapa persen sih Mas dari awal sampai dia menggunakan jasa warehousing? So far yang sudah bergabung dengan Fresh Factory itu setiap bulan ya kita juga kita dari manajemen Fresh Factory ya menetapkan untuk RM kita tuh mensupport para tenan itu minimal setiap bulannya itu bisa increase penjualan lebih dari 25%. Growing setiap bulan. 25% loh. Yes. Wow. Bisa Bukan dibilang angka yang kecil sebenarnya. Iya, itu bukan angka yang kecil Bukan. sih. Yes. Itu bukan angka yang kecil. Karena yang tadi saya cerita bahwa karena ketika growing itu 25% ini kita harus ingat ya, ada cost yang harus dikeluarkan untuk warehouse 15%. Nah, jadi kalau tenannya itu nggak grow, there is no point untuk menggunakan jasa Iya, warehouse. betul. Operasional itu nggak kalah penting loh. Betul. Dari periklanan atau Betul. advertising yang harus dilakukan gitu. Iya. Karena kalau operasional berantakan ya nama toko juga jadi berantakan. Betul, order banyak Brand tapi nggak image, keberes iya, ya. Brand benar. image. Iya. Warehousing ini bukan sekedar mengeluarkan uang untuk mengelola barang, tapi juga balik lagi ke investasi. Karena balik lagi tadi yang Mas Andre bilang, ada beberapa poin di mana mereka juga menganalisis nih penjualan teman-teman tuh gimana, meningkat atau enggak, dibantu peningkatannya. Betul. Gitu. Pertanyaan terakhir kali ya Mi ya,
Iya, sebelum betul. kita lempar ke teman-teman. Ini kan dari tadi kita udah ceritain nih Mas, maksudnya benefit ya apa, pro-nya apa nih menggunakan warehousing. Kira-kira mau dong diceritain juga ke teman-teman problemnya apa sih dalam pengelolaan barang, apalagi di dalam warehousing, problem internal sendiri ataupun dengan klien nih. Jadi teman-teman tahu apa yang harus dihindari nih kira-kira ketika masuk ke ranah warehousing. Oke. Mungkin problemnya kita adalah pertama itu kita bikin sebuah sistem. Hanya ada sistem FIFO, first in first out. Tapi ternyata semakin kita growing, banyak banget tenant-tenant kita tuh yang punya barang itu batch production. Dimana batch production itu punya tanggal expire. Nah, kadang masuk barang itu kan nggak selalu satu batch ya, gitu. Nah, jadi kadang kita harus tetap keluarin bukan FIFO, tapi yaitu FIFO, first expired, first out. Nah, saya rasa nggak di semua warehouse management system mengimplementasikan skema FIFO. Terus yang kedua, menurut saya problem adalah kita punya ekspedisi di Indonesia. Ekspedisi di Indonesia itu apalagi untuk yang tadi ya yang next day atau 2-3 hari, semua ekspedisi nggak perlu saya sebut brandnya, itu kadang handling care about the produknya itu masih sangat minim sekali gitu. Jadi untuk barang-barang yang pecah belah apalagi itu sangat menjadi problem untuk warehouse itu sendiri ataupun untuk last mile-nya. Ada nggak kira-kira edukasi yang penting banget sih seorang calon klien untuk tahu soal warehouse management? Oke, paling poinnya adalah pertama yang tadi saya pengen cerita dan saya juga udah ngomong adalah warehouse ini dipastikan adalah kita sebelumnya sudah melakukan analisa hanging fruit atau market yang sebenarnya tidak terjamah oleh kita itu ada di mana. Terus yang kedua adalah biasanya hambatannya barang. Jadi barang ini memang barang yang mudah meleleh, tapi mereka tidak bisa menjamah market tersebut hanya karena distributionnya. Jadi kita harus mulai buka tuh operation di cabang tersebut gitu. Dari sinerginya antara Fresh Factory dan Jubelio adalah ini sangat memudahkan para seller karena kita sudah API integration sistem dengan sistem. Ini udah selesai sih sebenarnya pertanyaannya. Kita mau ngucapin thank you banget nih buat Mas Andre Sama-sama, aku juga bagi-bagi thank you udah ilmu. diundang di acara ini. Sama-sama. Jadi bisa sharing sama teman-teman Jubelio. Betul. Thank you banget ya Thank you Mas banget Mas Andre. Andre. Jangan pulang dulu ya Mas. Iya. Nanti kita ngobrol lagi Kita di belakang. ngobrol lagi di belakang. Oke. Thank you. Berakhir sudah Jubelio Talk Show di volume 4. Kita bertemu lagi di volume 5 Dengan kedepannya. topik yang lebih enak lagi, lebih seru lagi. Apa tuh Mi? Tunggu deh ya. Oke deh. Thank you semuanya. Selamat sore. Bye.